tadi dokter sudah menyampaikan tentang jenis-jenis kemudian penyebab dari vertigo itu sendiri. Kemudian apa dokter faktor resiko dari penderita vertigo itu apa saja dokter? Oke. Kalau bicara faktor resiko, jadi itu akan tergantung dari jenis vertigonya ya, seperti yang tadi saya bilang. Jadi kalau untuk vertigo yang dia, contohnya vertigo sentral yang saya bilang tadi ya, yang mengarah ke gangguan di otak, nah itu kan yang paling sering menyebabkan itu bisa karena stroke ya, kemudian tumor. Nah kalau stroke sendiri berarti faktor resiko tentu saja yang bisa mempengaruhi baik dari kualitas pembuluh darah maupun aliran darah itu. Contohnya apa? Darah tinggi, kemudian kencing manis, ya kan, sakit jantung, merokok, ya, obesitas, itu bisa berpengaruh, ya. Kemudian kalau untuk yang vertigo tipe perifer, jadi di antara sekian banyak vertigo tipe perifer itu penyebab macam-macam. Ada yang memang pada orang-orang yang dasarnya memang sudah bakat aja, dia bisa jadi vertigo karena dia punya pusat keseimbangan yang di telinga itu lebih sensitif, gitu ya, lebih lemah dibandingkan yang orang normal. Kemudian ada juga yang karena infeksi. Jadi karena ada infeksi di saluran telinga dalam, kemudian menimbulkan gejala vertigo. Jadi pusing. Benar. Ada juga yang karena trauma misalnya, ya kan. Jadi kalau untuk pasien-pasien yang seperti ini, biasanya sih saya lebih menekankan ke arah latihan atau pola hidup yang bisa membantu mencegah supaya vertigonya jarang kumat bagi yang perifer ini. Ya. Karena beberapa itu bisa dibantu untuk dicegah, tergantung jenis sakit apa dengan. Berarti yang perifer ini memang bisa dicegah gitu ya dokter ya? Tidak ada sebagian jenis yang bisa dicegah. Contohnya adalah vertigo perifer yang paling sering dibilang orang dengan istilah vertigo, yang bikin orang tuh datang ke UGD biasanya dengan pusing yang hebat, kemudian mual-muntah, takut menggerakkan kepala, betul ya kan? Betul. Kemudian takut buka mata, itu adalah suatu penyakit yang kita bilang benign paroxysmal positional vertigo. Kalau di bahasa Indonesia kan dia adalah vertigo yang terjadi karena perubahan posisi kepala yang sifatnya jinak. Ya, jadi itu orang-orang yang demikian itu memang dia punya organ keseimbangan di telinganya kurang baik. Nah, ini bisa dilatih. Oh, bisa dilatih dan kemudian juga bisa dibantu supaya jangan berulang lagi. Ada beberapa perubahan pola hidup, contoh menghindari MSG misalnya, itu juga bisa membantu. Seperti itu. Jadi tergantung jenis sakitnya apa. Jadi saking banyak beragamnya diagnosis. Iya betul dokter, saking banyak beragamnya kita ini pokoknya pusing aja udah kita bilang vertigo. Atau seperti yang saya bilang di minggu lalu, orang itu sering bilang kalau pusing itu kalau nggak vertigo ya kurang darah gitu, kurang darah gitu ya dokter ya. Berarti keseimbangan yang memang kurang di saraf bagian tepi ya, di tepi itu bisa ya dokter ya kita latih supaya tidak kambuhan gitu dokter. Ya, benar. Jadi ada semacam latihannya yang bisa kita lakukan. Nah itu kalau memang ya nanti pemirsa di rumah gitu ya, ada pemirsa sendiri atau saudara atau kenalan ada yang memang sering vertigo gitu, jadi kambuh-kambuhan vertigo, kemudian dibilang oleh dokter juga ini vertigo yang pokoknya bukan masalah di otak gitu ya, boleh tanya ke dokternya, dokter ada nggak sih latihannya dok yang bisa saya lakukan di rumah, jadi nanti biar diajarin benar sekali gitu dokter. Berarti vertigo ini memang penyakit kambuhan ya dokter ya, bukan genetik, bukan turunan gitu maksud saya. Jadi tergantung jenis diagnosisnya juga ya. Kan saya bilang beberapa itu contohnya ya, ada pada kasus yang seperti saya bilang tadi BPPV itu pun juga ada sekian persen orang yang memang keturunan. Jadi apalagi kalau dari riwayat nih di keluarga dia, mungkin ibunya atau ayahnya ternyata memang juga sama gampang vertigo, gampang mabuk kendaraan. Itu bisa-bisa aja nurun gitu. Atau pada beberapa kasus tertentu yang misalnya kita contoh ada namanya penyakit Meniere ya. Jadi Meniere ini adalah biasanya pada orang usia yang sudah lanjut,
gejalanya adalah selain ada vertigo, kemudian menjadi tuli. Nah, ini juga ada unsur-unsur, mungkin sekian persen orang adalah keturunan atau genetik gitu. Jadi bergantung dengan jenis sakit vertigonya. Tidak semua vertigo adalah penyakit keturunan, ada beberapa vertigo yang keturunan gitu ya. Kemudian apakah dia kambuh-kambuhan? Lagi tergantung jenis vertigonya. Pada beberapa kasus vertigo yang karena infeksi, kadang-kadang orangnya terus-terusan dia vertigo. Jadi berapa hari vertigo aja terus. Pada kasus seperti BPPV contohnya atau mania, vertigonya kumat-kumatan. Jadi pasti ada beberapa hari yang dia bebas vertigo, kemudian kumat lagi. Ya. Artinya vertigo ini bisa juga keturunan, bisa juga tidak, dokter, tergantung jenis penyebabnya yang memicunya gitu. Kalau yang tidak keturunan gitu ya. Oh gitu. Nah pemirsa di rumah baru tahu kan kalau vertigo itu bisa genetik, bisa keturunan, jadi bisa nurun gitu ya ke anak cucu gitu bisa. Terus apa sih dokter bedanya? Terkadang kan ada ya, saya tuh punya teman yang akrofobia gitu dokter ya. Itu tuh kayak ya gejalanya kayak pusing, tiba-tiba pusing, kelayangan dan hampir pingsan atau seperti apa. Nah, sebenarnya apa bedanya dokter antara vertigo dengan akrofobia gitu, dia dari ya angka penyebabnya, angka anunya gitu dokter gimana? Jadi kalau akrofobia itu kan dia fobia akan ketinggian ya. Dimana ketika orang itu berada di ketinggian tertentu, kemudian dia akan mulai meluap emosinya, yang itu terkadang juga bisa disertai dengan gejala-gejala keringat dingin, kemudian sensasi seperti mau jatuh ya, kemudian sensasi seperti tidak imbang ya, kadang-kadang diiringi dengan histeria gitu ya. Sedangkan vertigo sendiri, vertigo ini adalah sebutan untuk gejala ya, jadi kayak kita bilang tadi yang disebut vertigo adalah pusing berputar. Jadi bisa aja orang dengan akrofobia dia memerlukan vertigo gitu. Jadi ini dua entitas yang berbeda ya. Akrofobia sendiri kenapa bisa terjadi agak unik sebenarnya. Jadi kalau pada akrofobia mungkin sebelum iklan tadi sempat saya jelaskan ya, bahwasanya orang untuk pusat kita itu supaya seimbang itu terdiri dari 3, yang di tepi, kemudian otak kecil dan batang otak, lari dia kemudian ke otak besar, dan otak besar ini ada di sana adalah pusatnya kita fungsi luhur. Ya. Jadi fungsi luhur ini berkaitan erat dengan emosi juga. Pada orang-orang yang akrofobia, masalahnya terutama berkaitan dengan dia punya di emosi ini. Pasti orang akrofobia mungkin ya dulunya pernah ada suatu pengalaman tidak menyenangkan dengan ketinggian. Kemudian dia mengingat itu, disimpan persepsi tidak menyenangkannya itu di dalam ada suatu tempat di otak kita namanya hipokampus. Itu bersebelahan dengan bagian bernama amigdala yang fungsinya untuk emosi dan juga memberi perintah untuk sistem-sistem otonom di badan. Jadi ketika dia ketinggian, bagian otak yang untuk memori mengingat kembali, ini waktu dulu saya entah kenapa di posisi tinggi, saya ada hal gak enak gitu. Kemudian dia akan memberikan perintah dia ke sistem otonom, menyebabkan orang jadi berdebar, kemudian berkeringat dingin, kadang mual gitu ya. Jadi akhirnya muncullah gejala-gejala termasuk salah satunya pusing. Jadi bukan hal yang sama, tapi bisa jadi bagian yang bisa jadi pemicu gitu. Saya bingung dokter, soalnya kata orang tua saya, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Begitu ya pemirsa, itu kan setinggi langit, kalau tiba-tiba pusing gimana dong? Kan setinggi langit gitu. Begitu nggak sih pemirsa ya? Pastinya semuanya guru-guru kita waktu TK itu pasti juga bilang, dokter, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Belajar sampai ke negeri Cina tuh, naik pesawat tuh kalau ke Cina gimana ada dokter ya, bercanda dokter biar tidak vertigo, biar tidak itu ya, biar bahagia selalu. Dokter, kita ada yang mau lewat nih dokter, biar lewat dulu ya dokter ya. Oke. Sekalian saya mau kasih mufradat nih sama pemirsa di rumah. Pemirsa, sebelum ada yang lewat berikut, akan saya kasih 3 mufradat untuk bisa dihafalkan di rumah. Yang pertama adalah duwarun, vertigo. Pak pemirsa, duwarun, vertigo. Yang kedua, taqayya'a, artinya muntah. Taqayya'a, muntah.
Yang ketiga adalah gosyanun. Yang ketiga gosyanun, artinya mual. Gosyanun artinya mual. Ingat-ingat ya pemirsa, 3 mufradat untuk dihafalkan pada pertemuan kali ini. Baiklah, kita akan jeda sejenak untuk memberikan waktu kepada yang lewat. Tetaplah di channel kita, di acara kita Sehat Negeriku. Alhamdulillah.